Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Amin dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, pertemuan pertama kemarin kita membahas teks laporan percobaan tentang pengertiannya, ciri-cirinya, dan juga bagaimana untuk mendapatkan informasi di dalam teks percobaan. Oke, di pertemuan kedua ini kita akan membahas teks laporan percobaan, yaitu tentang struktur. Kemudian nanti ada aspek kebahasaan yang digunakan di dalam teks laporan percobaan. Nah, apa sih struktur di dalam teks laporan percobaan? Yang pertama itu ada judul. Jadi, struktur itu adalah bagian yang membangun teks laporan percobaan. Bagian yang membangun. Berarti bagian-bagian yang dalam menyusun teks laporan percobaan. Di dalamnya itu ada apa saja? Yang pertama itu ada judul. Judul dalam teks laporan percobaan itu harus mencerminkan objek yang diteliti. Jadi, objek yang diteliti apa? Jadi, judulnya itu harus cerminan dari objek itu. Nah, judulnya juga harus singkat dan juga jelas. Terus kemudian struktur yang kedua adalah objek. Objek itu adalah benda yang diamati atau benda yang diteliti atau yang dijadikan percobaan. Kamu meneliti apa? Contohnya, uji kandungan vitamin C pada jeruk nipis. Berarti objek yang diamati adalah jeruk nipis apa vitamin C? Iya, berarti objeknya adalah jeruk nipis. Benar. Terus, struktur yang ketiga adalah pelaku percobaan. Pelaku percobaan itu adalah pihak yang melakukan penelitian atau orang-orang yang melakukan percobaan. Itu ditulis setelah objek. Kemudian tempat dan waktu percobaan. Tempat dan waktu percobaan itu adalah tempat dan waktu dilaksanakannya percobaan. Tempatnya di mana? Misalnya di lab SMP Darul Quran Colomadu. Waktu, misalnya Senin 4 Agustus 2020, misalnya seperti itu. Terus kemudian struktur yang kelima adalah tujuan. Nah, tujuan ini disusun setelah tempat dan waktu. Tujuannya itu untuk memperoleh informasi yang ingin diketahui oleh si peneliti. Jadi, setelah tempat dan waktu itu ada tujuan penelitian. Tujuan dan penelitian ini isinya adalah informasi apa yang ingin diketahui oleh si peneliti. Misalnya, kalau judul teksnya uji kandungan vitamin C pada jeruk nipis. Berarti tujuan penelitiannya untuk mengetahui kandungan vitamin C pada jeruk nipis. Contohnya seperti itu. Terus kemudian struktur yang keenam adalah bahan atau alat. Bahan atau alat ini berisi tentang bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian dan juga alat-alatnya. Kalau contohnya menguji kandungan vitamin C pada jeruk nipis, berarti bahannya adalah jeruk nipis. Kemudian apa? Alat yang digunakan untuk menguji itu misalnya betadin, itu bahannya. Terus alatnya berarti ada gelas, pisau untuk memotong jeruk nipis itu, terus kemudian ada saringan yang untuk memeras itu, terus ada sendok untuk mengaduk, seperti itu. Ada buku juga untuk mencatat hasilnya. Itu adalah alatnya, contohnya. Terus kemudian setelah bahan dan alat ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah ini adalah urutan dari proses yang harus dilakukan dalam kegiatan penelitian itu. Jadi langkah-langkah dalam menguji kandungan vitamin C pada jeruk nipis itu bagaimana? Yang pertama berarti misalnya potong jeruk nipis menjadi 2 bagian. Kemudian peras jeruk nipis menggunakan saringan yang diwadahkan di dalam gelas. Terus kemudian setelah diperas, campurkan betadin ke dalam cairan jeruk nipis, perasan jeruk nipis. Aduk cairan jeruk nipis, lalu amati hasilnya. Contohnya seperti itu. Itu berarti bagian langkah-langkah, urut-urutannya bagaimana. Paham ya, Dek ya? Bisa dipahami ya? Terus struktur yang kedelapan adalah hasil laporannya. Hasil ini berisi tentang hasil penemuanmu itu apa. Hasil contohnya kalau kamu menguji kandungan vitamin C tadi, berarti
Misalnya kamu menguji 1.200 ml air jeruk nipis, terus kamu uji dengan betadine, ternyata di dalam 1.200 ml air jeruk nipis itu mengandung 250 ml vitamin C misalnya ya. Jadi itu kamu tulis di bagian hasil laporan. Terus kemudian struktur yang ke-9 adalah simpulan. Simpulan ini berisi intisari dari hasil percobaan dan pembahasanmu. Jadi hasil percobaan dan pembahasan itu disimpulkan. Simpulan ini berarti diambil di bagian struktur hasil laporan. Isi apa? Hasil temuanmu itu tadi bagaimana disimpulkan di dalam bagian struktur simpulan. Terus kemudian yang terakhir strukturnya adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi daftar rujukan atau referensi yang digunakan dalam menyusun teks laporan. Kalau kamu menggunakan referensi buku, berarti kamu tulis di dalam daftar pustaka. Kamu masukkan nama penulisnya, tahun terbitnya, terus nama penerbitnya, judul bukunya. Masih bisa ya membuat daftar pustaka pelajaran kelas 8 itu. Masih ingat harusnya, baru kemarin. Bisa dipahami ya, Dek, untuk struktur teks laporan percobaan? Nah, oke. Kalau kamu sudah memahami itu, kemudian kita masuk ke kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Kaidah itu berarti aturannya, aturan di dalam aturan bahasa yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Yang pertama itu mengenalkan aspek umum atau kelompok generik seperti transportasi umum, makanan bergizi, makanan mamalia atau reptil. Jadi, pembahasan di dalam teks laporan percobaan itu mengangkat sebuah sesuatu yang umum dan itu harus satu jenis atau satu kelompok. Kalau kamu membahas tentang makanan bergizi, ya udah berarti yang kamu uji itu tentang makanan bergizi semuanya. Tidak boleh mencampurkan makanan bergizi dan mamalia, dicampurkan menjadi satu teks laporan. Berarti itu tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Seperti itu. Terus kemudian kaidah yang kedua adalah menggunakan kata tugas, hubungan logis. Nah, kata tugas ini contohnya ketika, maka, lalu, dan kemudian. Kalau contoh kalimatnya, ketika menguji kandungan vitamin C dalam jeruk nipis, maka kamu harus memperhatikan perubahan warna airnya. Contohnya, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah memotong jeruk nipis menjadi 2 bagian. Kemudian, kamu peras jeruk nipis. Kemudian, campurkan air perasan jeruk nipis dengan betadine, lalu aduk-aduk sampai rata. Nah, itu adalah contoh-contoh kata tugas dalam kalimat teks laporan percobaan. Ada kata kemudian, ada ketika, lalu, maka, contohnya seperti itu. Itu adalah kata tugas yang hubungannya logis. Jadi, antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu saling berhubungan. Memberi tugas dan saling berhubungan. Kata perintahnya itu saling berhubungan. Seperti itu loh maksudnya. Bisa dipahami nggak? Nanti kalau kurang paham bisa WA Bu Amin ya. Terus kemudian kaidah yang ketiga adalah menggunakan kalimat aktif. Nah, di dalam teks laporan percobaan itu harus menggunakan kata aktif atau kalimat aktif. Kalimat aktif dan kalimat pasif, tahu kan perbedaannya? Kalau kalimat aktif itu subjeknya ada di depan. Kalau kalimat pasif itu objeknya dikenai tindakan. Jadi, di dalam teks laporan percobaan itu tidak boleh ada kata pasif ya. Contohnya, air perasan jeruk nipis diaduk oleh Bu Amin. Itu tidak boleh. Itu contohnya kalimat pasif. Itu nggak boleh digunakan dalam teks laporan percobaan. Bolehnya diubah menjadi lalu saya mengaduk cairan jeruk nipis yang sudah dicampur betadine. Itu baru boleh. Karena subjeknya terletak di depan objek. Bisa dipahami ya? Terus kemudian struktur yang keempat adalah menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi ya.
Kata kerja aktif, kata kerja tahap, tahu kan? Contohnya menyapu, terus kemudian mengaduk, terus memotong. Itu salah satu contoh-contoh kata kerja aktif. Kalau contoh kata kerja pasif berarti tinggal di depannya diimbui kata di. Contohnya diaduk, terus disapu, terus dinyalakan. Itu salah satu contoh kerja pasif. Nah, itu tidak boleh digunakan di dalam teks laporan percobaan. Harus kata kerja aktif. Diingat-ingat ya. Terus kemudian, kaidah yang kelima adalah tidak ada urutan waktu, tetapi urutan kejadian. Itu kejadian ya, Dek, bukan kejadian. Itu kejadian. Jadi, di dalam teks laporan percobaan itu tidak ada urutan waktunya. Misalnya, urutan kejadian itu pertama kamu memotong jeruk nipis menjadi 2 bagian. Kemudian kamu peras jeruk nipis itu. Lalu kamu campurkan air jeruk nipis dengan betadin, misalnya seperti itu. Nah, ada kata kemudian, lalu itu menunjukkan kata urutan kejadian. Saling berhubungan kalimat satu dengan kalimat yang berikutnya. Terus yang keenam menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Jadi lebih banyak menggunakan kata benda atau frasa benda. Contohnya ya gelas, terus jeruk nipis, gunting, pisau, kayak gitu. Kata benda. Terus yang ketujuh adalah biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatannya. Nah, jadi di dalam teks laporan percobaan itu biasanya menggunakan disertai foto saat melakukan percobaan. Itu sebagai pemerkuat kayak ini loh, ini ternyata teks ini memang benar-benar hasil dari penelitian karena fotonya ada dilampirkan di dalam teks seperti itu. Kemudian ada diagramnya juga, ada tabelnya. Itu sebagai bukti bahwa teks laporan percobaan ini memang benar-benar pernah dilakukan. Contohnya seperti itu, Dek. Bisa dipahami ya? Nah, setelah itu nanti kita akan praktek. Tapi ini membuat teks laporan percobaan untuk pertemuan berikutnya saja. Ini Ibu kasih tugas biar kamu lebih paham memahami, biar lebih mudah memahami. Coba kamu analisis contoh teks laporan percobaan yang Ibu Amin share lewat wali kelas kalian ya. Kamu analisis strukturnya. Kamu analisis strukturnya dan juga kaidah-kaidahnya. Benar. Nah, jadi kamu analisis strukturnya. Judulnya ada enggak? Terus objeknya apa? Kamu tulis ya nanti. Terus kalau kamu sampai ke daftar pustaka, ada enggak daftar pustakanya? Kamu tulis. Kalau memang semuanya sudah ketemu, sudah diidentifikasi, sudah dianalisis, baru kamu menganalisis kaidah kebahasaannya. Ada enggak itu memperkenalkan aspek umum apa teks laporan percobaan itu? Terus kemudian ada kata tugasnya enggak? Kamu tulis salah satu contoh saja kata tugasnya. Di dalam kalimat berapa, paragraf berapa. Terus ada kalimat aktif enggak? Kamu tulis contohnya satu kalimat aktif saja. Menggunakan kata kerja aktif juga ditulis salah satu contoh saja. Terus nanti ada urutan kejadiannya enggak? Dikasih contoh, maksimal satu saja enggak apa-apa, Dek. Yang penting jelas, itu ada di bagian paragraf berapa, kalimat berapa. Seperti itu. Terus nanti ada fotonya enggak, ada diagramnya enggak, ada tabelnya enggak. Kalau ada ya ditulis, kalau enggak ada ya udah enggak usah ditulis. Bisa dipahami ya, Dek ya? Oke, kalau gitu selamat mengerjakan. Jangan lupa nanti ditulis di buku tugas, kemudian difoto, dikirimkan ke wali kelas atau nanti dikirimkan ke nomornya Bu Amin langsung. Selamat mencoba. Semoga berhasil dan semoga memahami. Semoga ilmunya ini bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Bu Amin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.